Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah pengeksekusian yang terjadi karena kebohongan dan pengkhianatan, di mana ada seorang perawat sekaligus asisten dokter dengan sadis mengajak pacarnya untuk mengeksekusi dokter yang telah melakukan pengkhianatan kepadanya. Dia telah rela memberikan tubuhnya dan bahkan sampai rela menggugurkan kandungannya agar dapat dijadikan pegawai tetap di rumah sakit tersebut. Namun ternyata si dokter tidak pernah menepati janjinya dan malah mengeluarkan si perawat dari rumah sakit agar nama baiknya tidak tercoreng. Dan akhirnya terjadilah sebuah aksi balas dendam yang sangat mengerikan. Bagaimana cerita lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina, ada seorang lelaki bernama Fang Weizhou yang berusia 41 tahun. Weizhou ini merupakan seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit yang terletak di Universitas Zhengzhou. Dia sudah bekerja selama beberapa tahun dan sukses membangun karirnya di rumah sakit tersebut. Sebelum bekerja di rumah sakit Universitas Zhengzhou, Weizhou sebenarnya tinggal di Amerika Serikat dan pernah bekerja di sebuah rumah sakit yang berafiliasi dengan Universitas Harvard. Dia bahkan sudah mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat bersama sang istri. Dia dan istrinya secara bersama berangkat ke Amerika Serikat setelah mereka melangsungkan pernikahan. Di sana sang istri mendapatkan gelar sebagai dokter dan mulai bekerja di sebuah rumah sakit. Namun sayangnya pada tahun 2003, Weizhou memutuskan untuk kembali ke negara Cina setelah dia mendapatkan tawaran dari alma maternya, yaitu Universitas Henan yang sudah berafiliasi dengan Universitas Zhengzhou. Dia ditawarkan untuk bekerja di rumah sakit Universitas Zhengzhou dengan mendapatkan gaji hingga sampai ratusan juta per tahun, dan dia juga disediakan sebuah unit apartemen untuk ditinggali. Mendengar tawaran yang menarik itu, Weizhou pun menerimanya. Dia melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat dan kembali ke negara Cina. Sedangkan istrinya tidak bersedia melakukan hal yang sama. Dia ingin tetap tinggal di Amerika Serikat dan meneruskan pekerjaannya. Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk bercerai. Weizhou pulang ke negara Cina, namanya langsung terkenal luas karena pemberitaan di media massa. Dia dianggap sebagai warga yang patriotik dan nasionalis karena dia mau melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat dan pulang ke negara asalnya untuk mengabdi. Hal ini juga membuat karir Weizhou di tempat kerjanya yang sekarang naik dengan mulus. Dia diperlakukan seperti harta nasional. Para petinggi dan koleganya sangat menghargai dan menghormatinya. Dia juga langsung diangkat sebagai penasihat doktoral sekaligus dokter bedah di rumah sakit Universitas Zhengzhou. Kemudian pada tahun 2005, Weizhou berhasil menjadi kepala departemen sumber daya manusia di rumah sakit Universitas Zhengzhou. Posisi ini membuatnya menjadi lebih disegani. Hal itu karena posisi ini merupakan posisi yang strategis dan berpengaruh. Posisi ini memberikan Weizhou suatu wewenang untuk mempekerjakan atau memecat seseorang. Di tahun yang sama, seorang perawat wanita baru masuk ke dalam rumah sakit itu. Dia bernama Guo Shuang, seorang wanita berusia 23 tahun. Shuang berhasil masuk ke dalam rumah sakit Universitas Zhengzhou berkat rekomendasi dari temannya. Namun saat itu dia masuk hanya sebagai pegawai sementara. Shuang memiliki mimpi untuk menjadi pegawai tetap di rumah sakit tersebut. Dia ingin bisa mempertahankan pekerjaannya dengan penghasilan yang stabil. Namun Shuang sangat mengetahui kalau hal itu tak mudah bagi dirinya karena dia tak memiliki uang, koneksi, ataupun bakat yang luar biasa. Meski tak memiliki semua itu, Shuang tetap bekerja keras. Dia berharap dengan kerja kerasnya dia akan bisa menjadi pegawai tetap nantinya. Shuang bekerja sebagai asisten Weizhou. Weizhou pun melihat ketekunan dan kerja keras Shuang, karena itu dia memberikan lebih banyak perhatian kepada Shuang. Singkat cerita, pada tanggal 26 Februari tahun 2006, Weizhou membuat pesta perayaan ulang tahun dirinya. Dia mengundang semua stafnya termasuk Shuang. Hari itu Shuang ikut berpesta dan menikmati perayaan tersebut. Namun ia tak bisa sepenuhnya menikmatinya karena dia mengingat kalau dirinya adalah seorang bawahan. Di dalam budaya Cina, seringkali atasan memaksa bawahannya untuk meminum minuman beralkohol dan sang bawahan tak bisa menolak hal itu.
Tradisi itu juga terjadi kepada Suang. Dia harus banyak meminum minuman beralkohol yang diberikan atasannya. Karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, Suang pun seketika menjadi mabuk. Lama-kelamaan kesadarannya kabur, dia tak bisa lagi mengendalikan tindakannya. Saat pesta berakhir, ingatan Suang menjadi samar. Dia samar-samar dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian benar-benar kehilangan kesadarannya. Keesokan harinya, Suang terbangun di tempat yang tidak dia kenal. Betapa kagetnya dirinya ketika dia menyadari kalau dirinya berada dalam keadaan tanpa busana di atas kasur dengan Wei Zhao berada tepat di sampingnya dengan keadaan yang sama. Dia tak menyangka bahwa Wei Zhao yang memiliki reputasi yang bersih ternyata tega menyetubuhi dirinya saat dia sedang tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tubuh bergetar dan penuh ketakutan, Suang mencoba bangun dan mengumpulkan pakaiannya. Dia berniat untuk meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Namun niatnya tersebut gagal karena saat itu Wei Zhao telah terbangun juga. Begitu terbangun, Wei Zhao langsung meminta maaf. Dia mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri. Wei Zhao juga mengaku bahwa dirinya khilaf karena dia saat itu mabuk berat. Dia memohon kepada Suang untuk memaafkan dirinya dan tidak mengatakan kejadian ini kepada siapapun. Sebagai kompensasi, Wei Zhao berjanji kalau dia akan membantu Suang menjadi pegawai tetap seperti yang diinginkan Suang. Setelah mendengar perkataan Wei Zhao, Suang yang tadinya merasa marah dan ketakutan mulai berpikir bahwa ini mungkin adalah satu-satunya jalan bagi dirinya untuk tetap menjadi pegawai tetap. Pemikiran itulah yang kemudian membuat Suang mengabaikan kejadian ini dan malah menuruti semua keinginan Wei Zhao. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian tersebut, terjalinlah hubungan gelap antara Wei Zhao dan juga Suang. Keduanya menjadi lebih sering terlihat bersama dan kebersamaannya ini menimbulkan rumor di antara pegawai rumah sakit. Rumor ini sampai kepada Wei Zhao dan langsung membuat Wei Zhao seketika menjadi panik. Dia tak ingin rumor ini sampai mempengaruhi posisinya di rumah sakit tersebut. Kekhawatiran itu pun membuat Wei Zhao bertindak. Tetapi sayangnya tindakan yang dibuat Wei Zhao bukanlah menepati janjinya. Namun dia malah memindahkan Suang ke bagian keuangan. Saat mendapatkan informasi kepindahannya, Suang ternyata baru menyadari kalau dirinya tengah mengandung calon anak Wei Zhao. Dia pun langsung menyampaikan hal ini kepada Wei Zhao. Suang juga langsung mengultimatum Wei Zhao dengan meminta pertanggungjawaban darinya. Dia memberikan Wei Zhao dua pilihan, yaitu menikahi dirinya atau melaksanakan janjinya dengan menjadikan Suang pegawai tetap. Wei Zhao seketika dilanda dilema. Dia tak mau menikahi Suang, tetapi dia juga merasa sulit untuk menjadikan Suang sebagai pegawai tetap. Dia pun mencari ide dan menemukan sebuah solusi. Wei Zhao menyampaikan kepada Suang kalau akan ada perekrutan pegawai tetap di bulan depan. Dia berjanji akan membantu Suang menjadi pegawai tetap melalui proses tersebut, dengan syarat Suang harus menggugurkan kandungannya. Karena merasa bahwa karirnya sangat penting, Suang pun menyetujui syarat itu. Dia dengan berat hati harus menggugurkan kandungannya dan menunggu selama sebulan. Benar saja, ada perekrutan pegawai besar-besaran di rumah sakit tersebut. Suang pun mengikutinya dan berhasil masuk ke tahap akhir. Dia juga lolos menjadi perawat di bagian bedah. Namun sayangnya sekali lagi, Suang harus menelan pil pahit karena dia sudah dibohongi oleh Wei Zhao. Posisi yang diterimanya ternyata bukanlah posisi pegawai tetap, namun sebagai pegawai kontrak. Kemarahan dan perasaan dikhianati pun membuat Suang merasa frustasi. Rasa frustasi ini menjadi lebih besar karena beban kerja sebagai perawat di bagian bedah jauh lebih berat daripada ketika dia bekerja di bagian administrasi. Di masa-masa sulit itulah, dia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Wang Zijian yang merupakan teman sekolah dari sepupunya. Zijian merupakan seorang lelaki berusia 17 tahun. Suang dan Zijian memiliki jarak umur yang lumayan jauh, yaitu 5 tahun. Namun terlepas dari jarak umur tersebut, keduanya memiliki banyak kesamaan dan langsung merasa cocok. Suang merasa tertarik dengan ketulusan Zijian, sesuatu yang tidak ditemukannya kepada orang lain. Sedangkan Zijian merasa kagum dengan Suang. Dia melihat Suang sebagai wanita dewasa yang perhatian dan penuh kasih sayang. Sifat yang jarang ditemukannya pada perempuan-perempuan lain yang seusianya. Perasaan itu pun membuat hubungan yang kuat langsung terjalin di antara keduanya. Di saat yang bersamaan, di sisi lain Wei Zhao sedang dihantui dengan keberadaan Suang.
Dia memutuskan untuk menyingkirkan Suang dari rumah sakit itu. Dia tak bisa begitu saja mengangkat Suang menjadi pegawai tetap. Dia tahu Suang tak akan selamanya bersabar dengan semua janjinya. Namun, Wei Zhao mempunyai wewenang besar untuk memecat Suang dari rumah sakit itu. Dia mencari celah yang bisa dia gunakan sebagai alasan pemecatan dan menemukan solusi saat membaca kontrak kerja Suang. Wei Zhao berhasil memecat Suang menggunakan salah satu klausa yang ada di kontraknya. Pemecatan itu membuat Suang merasa marah besar dan semakin frustasi. Rasa frustasi dan kemarahannya ini pun dia sampaikan kepada pacarnya, yaitu Zijian. Suang menceritakan semua yang sudah terjadi antara dirinya dan Wei Zhao. Seperti halnya Suang, Zijian pun seketika marah besar kepada Wei Zhao. Dia mengutuk Wei Zhao yang selama ini sudah memanfaatkan pacarnya, yaitu Suang. Dalam keadaan emosi itu, Zijian berkata kepada pacarnya bahwa dia akan membalas dendam kepada Wei Zhao. Suang yang saat itu juga tengah dipenuhi rasa sakit hati, dia pun menyetujui perkataan Zijian. Keduanya langsung menyusun sebuah rencana pembalasan terhadap Wei Zhao. Singkat cerita, pada tanggal 30 September tahun 2006, sekitar pukul 4 sore, Suang mendatangi kantor Wei Zhao. Dia bertemu dengan Wei Zhao dan langsung meminta Wei Zhao untuk ikut dengannya karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Suang sengaja bicara dengan suara yang cukup kencang supaya pegawai lain bisa mendengarkan dirinya. Hal ini membuat Wei Zhao merasa panik. Dia pun langsung setuju untuk ikut dengan Suang dan keduanya meninggalkan rumah sakit secara bersama-sama. Keduanya pergi ke tempat parkir rumah sakit. Di sana Zijian sudah menunggu. Kepada Wei Zhao, Suang mengatakan bahwa Zijian adalah sepupunya. Wei Zhao percaya saja kepada perkataan Suang dan tidak merasa curiga sama sekali karena Zijian memang terlihat seperti anak muda. Agar tidak terjadinya pertengkaran di dalam rumah sakit tersebut, mereka pun memutuskan untuk memulai pembicaraan di dalam mobil Wei Zhao. Ketiganya masuk ke dalam mobil Wei Zhao. Saat sudah masuk, Wei Zhao yang menyetir langsung mengendarai mobil untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Tak lama setelah mobil berjalan, Zijian menjalankan rencananya. Dia tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah pisau dan langsung mengarahkannya tepat pada leher Wei Zhao. Wei Zhao seketika langsung kaget dan panik karena merasa nyawanya terancam. Dia pun langsung menuruti segala perintah dari Suang dan juga Zijian. Suang memerintahkan Wei Zhao untuk menghentikan mobil. Dia pun menepi dan menghentikan mobilnya. Setelah itu, Suang menyuruh Wei Zhao untuk pindah ke kursi belakang. Wei Zhao menurut dan pindah tanpa keluar dari mobil. Sedangkan Suang pindah ke kursi depan dan mengendarai mobil tersebut. Suang mengendarai mobil ke tempat terpencil yang jauh dari daerah kota. Setelah sampai di tempat tujuan, dia menghentikan mobil dan berbalik memandang Wei Zhao. Melihat wajah Wei Zhao yang pucat dan dipenuhi ketakutan, kemudian membuat Suang merasa sedikit puas. Namun, dia mengingatkan dirinya bahwa dia memiliki tujuan lain. Suang pun mulai berbicara. Dia meminta Wei Zhao untuk membuatnya kembali bekerja di rumah sakit dan menjadi pegawai tetap. Mendengar hal itu, Wei Zhao malah sedikit tertawa. Dengan tanpa beban dia bertanya, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya. Tawa Wei Zhao itu kemudian membuat Suang menjadi semakin emosi. Negosiasi itu pun berubah menjadi pertengkaran yang sengit. Wei Zhao seakan lupa bahwa nyawanya tengah terancam dan malah membalas semua perkataan dari Suang. Di tengah perdebatan itu, Zijian yang masih muda tak bisa menahan emosinya. Dia mulai merasa kesal. Dia tak suka melihat bagaimana Wei Zhao terus membantah pacarnya. Kekesalannya itu membuat Zijian kemudian bertindak. Pisau yang sebelumnya telah diarahkan langsung digoresnya pada leher dan lengan Wei Zhao hingga membuat cairan merah mengalir dari lukanya. Serangan yang diberikan itu tidak terlalu fatal, namun berhasil mengingatkan Wei Zhao bahwa dirinya tengah berada dalam situasi yang bahaya. Naluri yang kuat untuk bertahan hidup pun muncul dan membuat Wei Zhao memiliki keberanian. Tanpa berpikir lagi, dia langsung membuka pintu mobil dan lari dari sana. Namun sayangnya, keberuntungan tak berpihak kepada Wei Zhao. Zijian yang jauh lebih muda dan gesit dari Wei Zhao juga langsung keluar dari mobil untuk mengejar Wei Zhao. Tak hanya itu, ternyata dia juga sudah menggenggam sebuah palu yang sebelumnya sudah disiapkan. Dengan cepat Zijian berhasil menyusul Wei Zhao. Saat sudah berdiri di belakang Wei Zhao, tanpa ragu Zijian mengayunkan palu yang dibawanya dan langsung memukul tepat pada bagian kepala Wei Zhao. Pukulan telak itu membuat cairan merah menyebar dari kepala Wei Zhao.
Tak dapat menghindari, Wei Zhao langsung terjatuh ke atas tanah. Seluruh tubuhnya langsung terasa lemas dan dia tak bisa bergerak. Serangan dari Zijian tak berhenti. Dia kembali memukul lengan dan kaki Wei Zhao. Pukulan beruntun itu membuat Wei Zhao merasa semakin kesakitan. Cairan merah terus mengalir dari tubuhnya ke berbagai penjuru jalan. Setelah tak sanggup lagi menahan rasa sakit, Wei Zhao pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu, di samping itu Suwang yang menyaksikan aksi pengeksekusian tersebut seketika membuat emosi dalam hatinya bergemuruh. Ada rasa menyesal, ada rasa ketakutan, dan rasa lega yang menyelimuti hatinya. Semua emosi itu menyatu, menimbulkan kekacauan di dalam hati Suwang. Di antara semua perasaan itu, emosi yang paling kuat adalah naluri untuk menyelamatkan diri. Suwang langsung meminta Zijian untuk berhenti. Zijian yang masih memegang palu dipenuhi cairan merah langsung tersadar dari kemarahannya. Tanpa menunggu lagi, Suwang langsung menyuruh Zijian untuk memasukkan tubuh Wei Zhao ke dalam mobil. Begitu jasad Wei Zhao dan Zijian sudah berada di dalam mobil, Suwang ikut masuk dan mengendarai mobil tersebut untuk pergi dari sana. Dia berkendara selama beberapa saat untuk mencari lokasi yang aman untuk membuang jasad. Suwang berkendara sampai ke distrik baru Zhengdong. Dia langsung menghentikan mobilnya di pinggiran kota yang sepi. Zijian juga mengeluarkan bensin dari mobil Wei Zhao, kemudian menyiramkannya pada jasad Wei Zhao, mobil Wei Zhao, serta senjata yang digunakan untuk mengeksekusi Wei Zhao. Lalu Suwang melakukan sentuhan terakhirnya dengan menyalakan api ke arah mobil tersebut. Dia berharap api itu akan membakar semua bukti dan menghilangkan jejak kejahatan mereka. Kemudian tanpa menunggu lagi, Suwang mengajak Zijian untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, takdir tidak berpihak kepada mereka. Tak lama setelah meninggalkan lokasi kejadian, bau bensin yang menyengat dan asap tebal dari mobil yang terbakar itu langsung menarik perhatian warga sekitar. Melihat ada yang janggal, mereka langsung menelpon pihak pemadam dan juga pihak kepolisian. Petugas pemadam kebakaran pun tiba di lokasi untuk memadamkan api tersebut. Tak hanya itu, polisi juga mendatangi lokasi kejadian. Saat api sudah benar-benar padam, polisi menemukan sesosok jasad yang hangus di dalam mobil itu. Jasad yang ditemukan itu sudah terbakar hangus dan sulit untuk dilakukan identifikasi langsung. Hal ini membuat polisi kesulitan, tetapi mereka tidak menyerah. Polisi berhasil menemukan bekas cairan merah di sekitar lokasi kejadian. Mereka pun mengambil sampel cairan merah itu dan menganalisis DNA-nya untuk mencari identitas jasad tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa korban adalah Fang Weizhao, seorang kepala departemen SDM di Rumah Sakit Universitas Zhengzhou. Polisi pun langsung memulai penyelidikan dengan mewawancarai rekan kerja Wei Zhao. Dari hasil wawancara ini, polisi menemukan kalau Wei Zhao terakhir kali terlihat pergi bersama Suwang. Setelah menyusuri rekaman CCTV di sekitaran rumah sakit, mereka menemukan kalau Wei Zhao pergi dengan Suwang dan seorang lelaki bernama Zijian. Polisi pun langsung menetapkan Suwang dan Zijian sebagai pelaku utama kasus tersebut dan langsung mencari keberadaan keduanya. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menemukan keberadaan Suwang dan Zijian. Mereka menangkap keduanya di stasiun kereta Zhengzhou. Saat itu, Suwang dan Zijian sudah memesan tiket untuk pergi ke daerah yang jauh, yaitu Xinjiang. Xinjiang merupakan sebuah daerah otomi yang berbatasan dengan daerah otomi Tibet. Polisi menjadikan hal ini sebagai bukti bahwa keduanya mencoba untuk melarikan diri. Polisi pun langsung menangkap keduanya dan membawa mereka ke kantor polisi. Tak lama setelah itu, proses peradilan pun langsung dilaksanakan. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2007, pengadilan menetapkan Suwang dan Zijian bersalah atas pengeksekusian Wei Zhao. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman eksekusi. Hukuman ini membuat Suwang merasa sangat terpukul. Dia bukannya takut akan dieksekusi, tapi merasa tak tega dengan Zijian yang masih terlalu muda dan harus dikenai hukuman sebesar itu. Dia pun meminta kepada hakim untuk mengurangi hukuman terhadap Zijian. Dia berargumen bahwa dirinya lah yang telah merencanakan dan melakukan semua kejahatan ini, sedangkan Zijian hanya mengikuti arahan dari dirinya. Namun usahanya ini ternyata gagal dan sama sekali tak membawakan hasil. Tanpa disangka-sangka,
hanya beberapa jam sebelum dirinya dieksekusi, Suang mendapatkan sebuah kabar. Dia diberitahukan kalau kekasihnya Zijian tak akan menjalani hukuman eksekusi. Dia diberikan keringanan hukuman dan mendapatkan penjara seumur hidupnya. Semua itu karena ketika melakukan kejahatan, Zijian masih berusia 17 tahun. Hari itu Suang yang sedang melangkah menuju hari kematiannya berjalan ke tempat eksekusi dengan senyum bahagia di wajahnya. Baginya kenyataan bahwa kekasihnya akan hidup bahkan di dalam penjara merupakan penghiburan yang luar biasa di saat-saat terakhir hidupnya. Sementara Suang dan Zijian menjalani hukuman mereka, seorang tokoh baru muncul di hadapan publik dan memberikan suatu kejutan. Dia adalah istri dari Wei Zhao yang sebelumnya telah dikatakan oleh Wei Zhao bahwa dia telah bercerai dari istrinya. Dia datang ke negara Cina untuk mengurus kematian Wei Zhao. Saat itu istri Wei Zhao mengungkapkan sebuah fakta yang mencengangkan. Dia memberitahu publik bahwa suaminya bukanlah sosok patriotis seperti yang semua orang kira. Suaminya tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat karena memang suaminya tersebut belum mendapatkan kewarganegaraan itu. Selain itu, dia juga mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Wei Zhao kembali ke negara Cina, yaitu dia sedang menghindari sebuah hukuman yang sangat berat, di mana dia sempat terjerat kasus pelecehan seksual. Dia pergi dari negara Amerika untuk melepaskan diri dari kasus tersebut. Tak hanya itu, klaim Wei Zhao bahwa dia dan istrinya telah bercerai juga tidaklah benar. Mereka tidak pernah bercerai dan hanya tinggal secara terpisah dan menjalin hubungan jarak jauh. Kabar ini pun seketika membuat gaduh masyarakat setempat. Mereka tak menyangka bahwa mereka sudah salah menilai Wei Zhao selama ini. Kasus ini bukan hanya kisah tentang pengkhianatan atau pembalasan dendam, tetapi juga merupakan peringatan tentang dampak kekuasaan dan penyalahgunaannya, tentang bagaimana ketidakadilan dapat mendorong orang melakukan tindakan ekstrim, dan juga tentang harga yang dibayarkan untuk keputusan yang dibuat dalam kemarahan. Dari kasus ini, 3 kehidupan berubah selamanya. 1 berakhir di jalanan, 1 berakhir di tempat eksekusi, dan 1 harus menanggung akibatnya selama sisa hidupnya di dalam penjara. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bisa jadi bersifat manis, tapi di titik tertentu, kekuasaan bisa menjadi racun yang bisa menghancurkan siapapun yang salah menggunakannya. Wei Zhao telah mengecap racun tersebut. Dia kehilangan nyawanya dan tak akan ada yang bisa mengembalikannya. Dan semoga dari kisah kali ini, kita semua bisa mengambil pelajaran berharga.